Raka adalah seorang mahasiswa yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan semester panjang. Ia menaiki kereta malam yang jarang penuh penumpang. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan kabut tebal menyelimuti jalur kereta. Duduk sendirian di gerbong paling belakang, Raka mengamati pepohonan yang berkelebat di luar jendela. Seorang kondektur tua masuk ke gerbong, memeriksa tiket para penumpang. Saat memeriksa tiket Raka, ia berhenti sejenak dan berkata dengan nada setengah berbisik, "Jangan menatap terlalu lama saat kita melewati kilometer 99. Raka, yang awalnya mengira itu hanya gurauan, penasaran. Ia bertanya apa maksud perkataan tersebut, tetapi kondektur hanya menggelengkan kepala dan pergi ke gerbong lain. Ketika kereta perlahan mendekati kilometer 99, suasana di dalam kereta menjadi aneh. Suara mesin yang biasanya monoton terdengar lebih berat, seperti ada sesuatu yang menahan kereta. Lampu-lampu di gerbong mulai berkelap-kelip, dan para penumpang terlihat gelisah. Dari jendela, Raka melihat bayangan sebuah stasiun tua di tengah kabut. Stasiun itu terlihat lusuh dengan papan nama yang berkarat bertuliskan, kilometer 99. Di peron, berdiri sosok seorang wanita mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia tampak menatap langsung ke arah Raka. Saat Raka menoleh ke penumpang lain, ia menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikan stasiun tersebut. Penasaran, ia menatap lebih lama, hingga wanita itu tiba-tiba mengangkat tangan dan melambaikan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba, kereta melaju lebih cepat, seolah-olah mencoba menjauh dari tempat itu. Raka yang ketakutan mencoba bertanya kepada seorang penumpang di sebelahnya, tetapi orang itu hanya menatap kosong, seolah tidak sadar. Ketika kereta akhirnya meninggalkan kilometer 99, Raka merasa ada sesuatu di sakunya. Ia merogoh dan menemukan sebuah tiket tua berwarna coklat pudar bertuliskan, Stasiun Kilometer 99 Keberangkatan Malam. Saat ia mencoba bertanya kepada kondektur yang sama, pria itu tidak ditemukan di gerbong manapun. Raka mencoba membuang tiket itu, tetapi ketika ia membuka tasnya untuk menyimpan barang lain, tiket itu kembali ada di sana, seolah-olah tidak mau dilepaskan. Malam itu, ia bermimpi dirinya berdiri di peron stasiun kilometer 99, mendengar lonceng tua berbunyi di kejauhan. Suara wanita itu berbisik di telinganya, "Kau sudah dipilih." Raka berdiri terpaku, mencoba memahami perkataan wanita bergaun putih itu. Suara kereta semakin mendekat, tetapi tidak ada cahaya lampu dari lokomotif, hanya bunyi roda yang berdecit dan gemuruh rel yang bergetar. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rel. "Kereta itu bukan untukmu, belum," katanya dengan nada misterius. Seketika, Raka melihat kereta tua yang muncul dari kabut. Gerbongnya berkarat, dengan jendela-jendela gelap yang tampak seperti mata kosong yang mengintai. Pintu salah satu gerbong terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul penumpang-penumpang dengan wajah pucat dan tubuh yang bergerak kaku. Mereka mengenakan pakaian kuno yang tampaknya berasal dari era kolonial. Satu persatu, mereka turun dari kereta dan berjalan menuju peron, melewati Raka tanpa menoleh. Wanita itu menatapnya dengan tajam. "Mereka adalah penumpang abadi. Jika kau naik kereta itu sekarang, kau tidak akan pernah kembali ke dunia ini." Raka panik. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara wanita itu tiba-tiba berubah menjadi berbisik di telinganya, "Pergilah sebelum lonceng berbunyi lagi." Raka berusaha mencari jalan keluar dari stasiun, tetapi kabut semakin tebal. Setiap kali ia berlari, ia merasa seperti kembali ke tempat yang sama.
Peron stasiun seperti memanjang tanpa ujung, dan suara langkah kaki penumpang terus terdengar di belakangnya meskipun ia tidak melihat siapapun. Ketika ia melewati loket tiket, ia menemukan sebuah peta tua yang tergantung di dinding. Di peta itu, kilometer 99 diberi tanda merah besar dengan tulisan kecil di bawahnya. Jangan melewati batas ini tanpa izin. Namun, sebelum ia bisa memahaminya, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Kau tidak diundang ke sini. Raka berbalik dan melihat seorang pria tinggi dengan seragam penjaga stasiun yang lusuh dan wajah gelap tanpa ekspresi. Mata pria itu kosong, tetapi suaranya tegas. Kau melanggar aturan. Waktumu di sini hampir habis. Ketika pria itu mendekat, Raka merasa tubuhnya mulai berat, seperti diselimuti oleh energi gelap. Wanita bergaun putih muncul kembali di depannya, kali ini dengan tatapan iba. Ia berkata dengan suara tegas, lari ke jalur rel utama sebelum kereta kembali. Itu satu-satunya cara. Raka, meskipun diliputi ketakutan, mengikuti arah wanita itu. Ia berlari menuju rel utama, dengan suara lonceng stasiun berbunyi sekali lagi, lebih keras dan lebih mengancam. Di belakangnya, penjaga stasiun dan bayangan penumpang mulai mengejarnya. Di tengah kabut, ia melihat ujung rel yang tampak bersih dan bercahaya, berbeda dari suasana mencekam di sekelilingnya. Dengan napas tersengal, Raka melompat ke jalur itu tepat saat suara kereta tua terdengar dari arah lain, seperti hendak menabraknya. Raka terbangun dengan terengah-engah di kursi kereta yang bergerak pelan. Ia menyadari bahwa ia kembali berada di gerbong yang sama seperti sebelumnya. Para penumpang terlihat biasa, dan suasana kereta kembali normal. Namun, sesuatu terasa berbeda. Tiket tua di sakunya kini hilang, tetapi ada goresan aneh di tangan kirinya, seperti simbol lingkaran dengan garis-garis yang ia tidak kenali. Saat ia menatap keluar jendela, bayangan stasiun kilometer 99 tampak samar di kejauhan, menghilang perlahan dalam kabut. Suara wanita itu terngiang di kepalanya. Ini baru permulaan. Kau telah dipilih. Setelah pengalaman mencekam di kilometer 99, Raka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, mimpi buruk tentang stasiun itu terus menghantui malam-malamnya. Dalam mimpinya, ia sering melihat kereta tua berhenti di peron, dengan pintu yang terbuka lebar, seolah memanggilnya untuk masuk. Di siang hari, ia merasa diikuti. Bayangan wanita bergaun putih sering muncul di sudut matanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Tanda aneh di tangannya juga tidak hilang, meskipun ia mencoba menutupinya. Ia mulai merasa bahwa apapun yang terjadi di kilometer 99 belum benar-benar selesai. Suatu malam, ia menerima pesan misterius di ponselnya. Kau harus kembali ke kilometer 99 sebelum kereta berikutnya tiba. Waktumu hampir habis. Pesan itu tidak menunjukkan siapa pengirimnya. Namun, ketika Raka mencoba menghapusnya, pesan itu tetap muncul di layar ponselnya. Raka memutuskan untuk kembali ke stasiun kereta malam itu. Ia merasa seperti tidak memiliki pilihan lain, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk pergi. Ketika ia tiba di stasiun, suasananya terasa aneh. Stasiun yang biasanya ramai tampak lebih sepi dari biasanya, dan para penumpang terlihat murung. Ketika kereta malam tiba, ia naik tanpa ragu. Namun, kali ini, suasana di dalam gerbong berbeda. Lampu-lampu berpendar redup, dan suara roda kereta terdengar seperti jeritan samar. Raka merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap bertahan. Ketika kereta mendekati kilometer 99, kabut tebal mulai menyelimuti jalur. Suara mesin melambat,
dan kereta berhenti dengan suara rem yang mencicit. Kali ini, stasiun itu terlihat lebih nyata. Papan nama, kilometer 99, bersinar samar, dan lonceng besar di peron berbunyi 3 kali. Raka memperhatikan bahwa penumpang di kereta tidak bergerak. Mereka duduk diam dengan kepala tertunduk, seolah-olah mereka tidak sadar. Ketika ia mencoba berbicara dengan mereka, tidak ada respons. Saat ia berjalan di sepanjang gerbong, ia melihat pintu gerbong terakhir sedikit terbuka. Raka mendekati pintu itu dengan hati-hati. Ketika ia membuka pintu sepenuhnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gerbong terakhir itu kosong, kecuali sebuah cermin besar yang menggantung di dinding. Ketika ia menatap cermin, ia melihat pantulan dirinya berdiri di peron kilometer 99, meskipun ia masih berada di dalam kereta. Di pantulan itu, wanita bergaun putih berdiri di belakangnya, menatap lurus ke matanya. Wanita itu berbicara melalui pantulan. Kereta ini tidak pernah berhenti. Kau harus memutuskan, tetap di dalam atau turun selamanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah peron, mendekati gerbong tempat Raka berada. Ia menoleh keluar jendela dan melihat penumpang-penumpang aneh dari mimpinya berjalan menuju kereta. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Wanita itu muncul lagi dalam pantulan, kali ini dengan nada lebih tegas. Jika kau tidak turun sekarang, kau akan menjadi salah satu dari mereka. Raka bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu harus memilih apa. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, pintu kereta tiba-tiba menutup dengan keras, dan kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan kilometer 99. Raka mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Ia kembali ke tempat cermin itu berada, tetapi cermin itu kini retak, dan pantulan wanita bergaun putih mulai memudar. Ketika ia kembali ke kursinya, ia menemukan tiket tua yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan tulisan baru di atasnya. Gerbong terakhir menunggu. Jangan lari dari takdirmu. Kereta terus melaju ke dalam kegelapan, membawa Raka lebih jauh dari jawaban yang ia cari. Di luar jendela, suara lonceng dari kilometer 99 masih terdengar samar, seolah mengingatkan bahwa semuanya belum berakhir. Kereta terus melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Pemandangan di luar jendela tidak lagi seperti dunia nyata, hanya kegelapan pekat yang sesekali dihiasi kilatan cahaya merah. Raka mulai merasa bahwa ia tidak berada di jalur biasa. Tikaman rasa takut menyelimuti pikirannya ketika ia kembali melihat tiket tua di tangannya. Tulisan di tiket itu kini berubah lagi. Pilih pintumu, sebelum kereta mencapai akhirnya. Raka mengingat ucapan wanita bergaun putih tentang gerbong terakhir. Meski tubuhnya terasa berat dan pikirannya diliputi keraguan, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menuju gerbong terakhir. Saat ia berjalan melewati gerbong-gerbong, suasana di dalam kereta semakin aneh. Setiap gerbong memiliki atmosfer yang berbeda. Di gerbong pertama, ia melihat penumpang-penumpang yang membeku seperti patung. Wajah mereka pucat, mata mereka terbuka lebar, tetapi tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Di gerbong kedua, ia mendengar suara tawa anak-anak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya boneka-boneka tua yang duduk di kursi-kursi. Di gerbong ketiga, ia menemukan kursi-kursi kosong yang berlumuran darah kering. Suara bisikan samar terdengar, tetapi ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Semakin mendekati gerbong terakhir, udara terasa semakin dingin. Raka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari bayangan-bayangan di sudut gerbong. Ketika ia akhirnya sampai di gerbong terakhir, pintunya tertutup rapat. Di pintu itu terdapat simbol yang sama seperti goresan di tangan Raka,
lingkaran dengan garis-garis yang tampak seperti jaring. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming. Lalu, suara wanita bergaun putih terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah ia berada tepat di belakangnya. Hanya yang terpilih yang dapat masuk. Pertanyaan itu harus dijawab. Di bawah simbol di pintu, sebuah tulisan perlahan muncul. Apa yang kau cari di sini? Jawab dengan jujur, atau kau tidak akan pernah kembali. Raka bingung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Apakah ia ingin jawaban atas mimpi buruknya? Apakah ia ingin melarikan diri dari rasa takut? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang bahkan ia sendiri tidak pahami? Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku ingin tahu kebenaran tentang tempat ini. Aku ingin tahu kenapa aku dipilih." Simbol di pintu bersinar sebentar, lalu pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan interior gerbong terakhir. Gerbong terakhir tampak berbeda dari yang lain. Tidak ada kursi, hanya sebuah lorong panjang yang dipenuhi cermin di kedua sisinya. Setiap cermin memantulkan gambaran yang berbeda. Di satu cermin, Raka melihat dirinya berdiri di peron kilometer 99, dengan tatapan kosong seperti penumpang lainnya. Di cermin lain, ia melihat dirinya di masa kecil, tertawa bersama keluarganya di taman, tetapi bayangan itu perlahan memudar menjadi kabut. Cermin terakhir menampilkan stasiun kilometer 99 yang meledak dan terbakar, dengan wanita bergaun putih berdiri di tengah kobaran api, memandang langsung ke arahnya. Wanita itu tiba-tiba muncul di ujung lorong. Kali ini, wajahnya lebih jelas, wajah cantik dengan mata yang penuh duka. Ia berjalan mendekati Raka, suaranya bergema di seluruh gerbong. "Kau adalah bagian dari cerita ini. Kau telah dipilih karena ada sesuatu yang hilang darimu." Raka merasa kebingungan. "Apa maksudmu? Apa yang hilang dariku?" Wanita itu tersenyum samar. "Kau tidak ingat, tapi kau pernah berada di kilometer 99 sebelumnya. Kau adalah salah satu dari kami." Raka tertegun. Ia mencoba mengingat, tetapi kepalanya tiba-tiba terasa sakit luar biasa. Ia jatuh berlutut, sementara kenangan-kenangan samar mulai bermunculan, kereta tua, lonceng stasiun, dan suara jeritan. Wanita itu mendekat dan berbisik di telinganya, "Kebenaran itu ada di dalam dirimu. Tapi apakah kau siap menerimanya?" Sebelum Raka sempat menjawab, lonceng stasiun berbunyi lagi. Kali ini, suara itu menggema begitu keras hingga seluruh gerbong bergetar. Cermin-cermin di sekitar pecah satu persatu, dan kegelapan perlahan menyelimuti gerbong terakhir. Kegelapan di gerbong terakhir begitu pekat hingga Raka tidak bisa melihat apa-apa. Tubuhnya terasa berat, dan suara pecahan cermin terus bergema di sekelilingnya. Namun, di tengah kehampaan, wanita bergaun putih itu berbicara lagi. Kali ini suaranya terdengar tegas, namun penuh kepedihan. "Semua ini bukan kebetulan. Kau adalah bagian dari cerita ini, dan hanya kau yang bisa mengakhirinya." Tiba-tiba, cahaya terang muncul di depan Raka, membentuk pintu yang seolah mengarah ke peron kilometer 99. Di sana, ia melihat versi dirinya yang lain, berdiri diam dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian usang, seperti salah satu penumpang abadi. Saat Raka melangkah mendekat, kepalanya kembali berdenyut sakit, dan bayangan-bayangan masa lalu mulai bermunculan. Ia melihat dirinya sebagai seorang anak kecil, berdiri di peron kilometer 99, menggenggam tangan seorang pria, ayahnya. Kilasan ingatan. Kereta berhenti di peron dengan derak besi yang memekakkan telinga. Suasana kacau balau. Ayahnya terlihat panik dan berkata, "Tunggu di sini, Raka. Jangan naik kereta itu." Namun,
Rasa penasaran membuat Raka kecil melanggar perintah itu. Ia naik ke gerbong terakhir. Kilasan berikutnya adalah suara ledakan besar, api yang melahap kereta, dan teriakan manusia. Semua menghilang dalam kegelapan. Wanita bergaun putih kembali muncul di sampingnya, menatap Raka dengan penuh empati. Kau adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Tapi jiwamu terpecah antara dunia ini dan dunia nyata. Raka tersentak. Semua mulai masuk akal. Kenapa ia terus bermimpi tentang stasiun ini? Kenapa ia merasa dipanggil kembali? Kilometer 99 bukan sekadar tempat, itu adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini. Wanita itu melangkah lebih dekat, tangannya menunjuk ke versi lain Raka di peron. Untuk kembali ke dunia nyata, kau harus menyatukan dirimu. Tapi itu akan mengorbankan sesuatu. Raka bingung. Mengorbankan apa? Wanita itu menjawab dengan suara pelan namun tegas, kenangan tentang keluargamu. Jika kau ingin hidup bebas, kau harus meninggalkan masa lalu dan melupakan semua yang pernah terjadi di sini. Kereta tua kembali muncul, melaju perlahan menuju peron kilometer 99. Penumpang-penumpang abadi berdiri di dekat rel, menatap Raka dengan tatapan hampa. Suara lonceng berbunyi lagi, tanda bahwa waktunya hampir habis. Wanita itu berkata, pilih sekarang. Naik kereta itu dan menjadi bagian dari mereka, atau tinggalkan semuanya dan kembali ke hidupmu. Raka memandang versi dirinya yang lain. Ia menyadari bahwa masa lalu yang terus menghantuinya telah menahannya untuk hidup sepenuhnya. Namun, melupakan keluarganya terasa seperti kehilangan jati dirinya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku memilih untuk hidup." Wanita itu tersenyum tipis, meski air mata mengalir di pipinya. Ia menjentikkan jarinya, dan versi lain Raka perlahan menghilang bersama para penumpang abadi. Kereta tua berhenti, tapi pintunya tidak pernah terbuka. Sebaliknya, semuanya memudar menjadi kabut. Cahaya terang memenuhi seluruh stasiun, dan Raka merasa tubuhnya tertarik keluar dari tempat itu. Raka terbangun di tempat tidur rumahnya. Napasnya tersengal-sengal, tetapi semuanya terasa nyata kembali. Tanda aneh di tangannya menghilang, dan mimpi-mimpi buruk tentang kilometer 99 tidak pernah kembali. Namun, ketika ia membuka tasnya, ia menemukan tiket tua itu. Di tiket tersebut tertulis, "Hidup adalah perjalanan. Jangan lupa untuk terus berjalan." Raka tersenyum kecil, merasa lega, meski ada ruang kosong di hatinya. Ia tahu, meski kenangan tentang keluarganya telah memudar, ia diberi kesempatan baru untuk menjalani hidup sepenuhnya. Sementara itu, di kilometer 99, wanita bergaun putih berdiri sendirian di peron, menatap ke arah kabut yang perlahan menelan stasiun itu. Suaranya bergema pelan, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.